Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kisah, yaitu jagalah anak-anakmu. Nah, jadi cerita ini berdasarkan sebuah kisah, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak dan cucu seorang hamba yang solih, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana abuhuma salihah. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Jadi anak-anak kita dipelihara karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Dikisahkan Muhammad bin Munkadir berkata bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak, cucu, lingkungan, dan orang-orang yang di sekeliling seorang laki-laki soleh, ya. Jadi mereka akan tetap berada dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnu Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Hai anakku, aku akan menambah sholatku demi kamu. Mudah-mudahan dengan sholatku ini aku bisa memeliharamu." Kemudian Ibnu Musayyib membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Umar bin Abdul Aziz berkata, orang mukmin yang meninggal, maka anak dan cucunya pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar juga menegaskan bahwa di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dijaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaganya dari kejahatan orang yang ingin menyakitinya, ya. Baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Surah At-Talaq ayat 2. Pemirsa dimanapun berada, menurut Aisyah radhiyallahu anha, yang dimaksud dengan jalan keluar di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan darinya
hal-hal yang bisa membuat dia sedih dan resah selama hidup di dunia. Jadi, sedangkan menurut Rabi' bin Qasim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya jalan keluar dari setiap sesuatu yang menyulitkan setiap orang. Itulah menurut ayat surah At-Tolak menurut Rabi' bin Qasim. Aisyah radhiyallahu anha pernah menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu an. Isinya adalah, "Hai Muawiyah, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan melindungimu dari perbuatan jahat, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan bangsa jin. Akan tetapi," kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Muawiyah, "jika kamu takut kepada manusia, niscaya mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi, pemirsa dimanapun berada, jadi salah seorang ulama salaf pernah menulis surat kepada saudaranya yang isinya, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia menjaga dirinya sendiri. Sementara orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia menyia-nyiakan dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan orang tersebut. Jadi pemirsa dimanapun berada, jadi ketika kita menghadapi cobaan dan ditimpa kesengsaraan dan tidak kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tidak akan menjaga kita. Ya. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketika kita menjadi orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita selalu berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menjaga kita dan keluarga kita. Kita berharap bisa memetik hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang kita bacakan tadi. Artinya apa? Cara mereka memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu agar senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kisah yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perbuatan kejahatan, yaitu kejahatan manusia dan kejahatan-kejahatan dari makhluk lain. Ya. Pemirsa dimanapun berada, itulah sepenggal kisah, ya, yaitu jagalah anak-anakmu, seperti yang dikisahkan para sahabat dan dikisahkan ulama-ulama salaf. Mungkin hanya demikian yang bisa kami sampaikan, sepenggal cerita kisah-kisah nyata yang tertuang di dalam
Al-Quran, bahkan ulama-ulama salaf. Mudah-mudahan bisa menjadi ikhtibar dan pelajaran bagi kita semua, agar kita bisa mengikuti mereka dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.